Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah walhamdulillah, teman-teman masih bisa bertatap muka lagi dengan Nisa. Masih dengan acara dengan acara yang sama, yaitu kajian tentang Islam. Ya, bagaimana kita belajar mencari solusi untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barang siapa menempuh satu jalan, teman-teman, untuk menuntut ilmu agama, belajar tentang agama yang pastinya lillah karena Allah, maka pasti Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga. Amin Allahumma amin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, alhamdulillah walhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan buat kita, buat Nisa, untuk bisa belajar dengan teman-teman. Untuk kesempatan kali ini Nisa akan ajak teman-teman belajar, yaitu tentang perankan fitrah kita. Peran kita sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada kita di bumi Allah ini. Perankan peran kita sesuai dengan fitrah kita di bumi Allah ini, maka masya Allah, pasti semuanya akan berakhir indah, masya Allah. Nah, di sini teman-teman, peran kita itu sesuai dengan fitrah kita yang Allah berikan kepada kita, di bumi Allah ini, maka pasti akan semua itu akan berakhir indah. Kenapa gitu loh, teman-teman Nisa ajak belajar tentang ini karena masih banyak dari kita itu masih bisa belum mampu untuk bisa memerankan peran kita, masih salah dalam mengartikan, atau masih salah dalam mengartikan gitu, teman-teman. Apa sih seharusnya yang harus kita perankan di bumi Allah ini, yang paling yang harus kita utamakan, yang harus kita perankan di bumi Allah ini gitu loh. Apa gitu ya. Di sini teman-teman, karena kita tidak tahu, maka masih banyak umat zaman now tuh sekarang itu salah memerankan gitu loh. Masih salah memerankan sesuatu yang tidak penting harus diperankan, sedangkan sesuatu yang seharusnya kita utamakan justru kita lalaikan, tidak kita perankan, kita abaikan, walaupun memang sudah ada yang bisa, mereka yang mungkin memang mereka yang mungkin keluarga mereka sudah sedari kecil, ataupun mungkin nenek moyang mereka memang sudah sudah tahu tentang syariat agama, mereka masya Allah sudah bisa memerankan peran-peran mereka di bumi Allah ini sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada mereka. Akan tapi masih banyak, teman-teman, masih banyak sekali di bumi Allah ini yang tidak memerankan fitrahnya, tidak mengutamakan peran fitrahnya yang Allah berikan kepada mereka, kepada mereka. Karena mereka memerankan peran yang tidak penting gitu loh, tidak penting. Seharusnya peran itu bukan peran itu sudah kalau di dalam Islam sebenarnya itu tidak perlu kita perankan gitu loh, tidak perlu kita perankan, karena karena itu sudah menjadi sudah Allah yang akan memberikan Allah yang akan mengatur gitu loh. Allah yang akan memberikan Allah yang akan bertanggung jawab dari peran-peran tersebut. Allah lah yang akan menghandle peran-peran tersebut untuk kita. Karena peran kita yang utama itu apa sebenarnya gitu loh, yang harus kita pelajari, yang harus kita terapkan di bumi Allah ini gitu loh. Peran utama kita apa gitu loh, sesuai dengan fitrah kita. Teman-teman, kita sebagai umat, makhluk ciptaan Allah, umat, kita dilahirkan di dunia itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah peran utama kita. Peran utama kita. Maka
peran utama kita adalah apa? Yang paling utama yang harus kita perankan di bumi Allah itu, ya. Jadilah perankan fitrah kita gitu loh. Suatu contoh seperti ini, kalau kita menjadi anak, ya, kalau kita menjadi anak, maka apa? Perankan fitrah kita menjadi anak. Bagaimana kita menjadi anak? Bagaimana kita harus menjadi anak itu harus menjadi anak yang soleh. Bagaimana kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Bagaimana kita menjadi anak yang memiliki budi pekerti, ya, memiliki akhlakul karimah. Itu peran kita sebagai anak, fitrah kita sebagai anak seperti itu, yang Allah inginkan kepada kita, sesuai fitrah kita yang Allah inginkan kepada kita, menjadi seorang anak, ya. Jadi fitrahnya apa? Fitrahnya menjadi seorang anak apa? Ya, fitrah menjadi seorang anak adalah apa? Belajar. Ya, belajar. Orang tua mendidiknya. Belajar. Ya. Pada akhirnya apa? Ya, setelah mereka dewasa, anak-anak yang sudah dewasa, maka perannya apa? Perannya adalah menghormati orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua, belajar dengan baik sesuai dengan syariat agama, ya, mendengarkan nasihat orang tua, ya. Terus apa lagi? Berbakti kepada orang tua, ya. Berbudi pekerti kepada orang tua, memiliki akhlakul karimah kepada orang tua. Itu adalah peran seorang anak. Bagaimana kita memerankan fitrah kita menjadi seorang anak, yaitu apa? Menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada orang tua. Ini adalah peran sebagai seorang anak. Sehingga kalau kita memerankan peran kita benar sebagai anak, kita berbakti kepada orang tua, ya, kita menjadi anak yang solehah, maka bagaimanapun, ya, sewaktu kita sebagai anak sudah menginjak usia dewasa, kita akan bisa menempatkan diri kita. Artinya apa? Menjadi anak yang solehah, ya. Itu adalah fitrah kita. Kalau menjadi anak harus menjadi anak yang soleh. Itu yang Allah inginkan. Itulah peran utama yang harus diperankan setiap anak yang ada di bumi Allah ini, ya. Sehingga apa, teman-teman? Di saat kita dewasa, ya, kita benar-benar memerankan fitrah kita. Kita menjadi seorang anak yang solehah gitu, ya. Berbakti sama orang tua, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Maka Masya Allah, dalam keadaan apapun, dimanapun, kita akan bisa menyesuaikan diri kita. Karena apa? Peran utama kita adalah menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada orang tua. Sehingga bagaimanapun keadaannya, kita selalu selalu yang kita utamakan adalah orang tua kita. Mengutamakan orang tua kita. Sehingga kita ingin di saat pengaruh di luar, di sekolah, ataupun di bumi Allah ini, memiliki harus bergaul dengan pergaulan bebas, akan tapi kita tetap bisa menjaga diri kita, karena apa? Fitrah kita yang utama, kita benar-benar menjalankan fitrah kita, atau peran kita yang utama, yaitu apa? Ya, menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Karena sebagai anak gitu loh, peran fitrah kita adalah mengutamakan orang tua kita. Bukan mengutamakan orang lain, tapi mengutamakan orang tua. Karena peran kita sebagai anak, fitrah kita sebagai anak, yaitu kita memerankan peran utama kita, yaitu menjadi anak yang solehah. Sehingga teman-teman, di saat di bumi Allah ini memang kita harus masuk pada suatu pergaulan bebas, akan tapi kita akan tetap bisa menjaga diri kita. Karena apa? Kita mempunyai bakti kepada orang tua. Selalu berpikir, oh ya, nanti saya misalkan berteman dengan mereka, pada akhirnya harus terjumus pada suatu hal perbuatan yang dosa, ya, ataupun kesalahan, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka pada akhirnya menjadikan kita itu peran kita sebagai anak yang solehah akan berbakti kepada orang tua akan hilang dari kita dan hilang dari diri kita. Karena peran itu, kalau kita berperan peran kita itu menjadi anak yang solehah, maka
kita harus bisa benar-benar menjadi anak yang soleh-solehah untuk orang tua kita, sesuai dengan peran kita, sesuai dengan fitrah kita. Sehingga di saat di bumi Allah pergaulan bebas, kita selalu bisa menjaga diri kita, ya, untuk selalu menjaga iman kita, untuk selalu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Sehingga ya, peran kita di bumi Allah menjadi anak yang soleh-solehah, peran utama kita, ya, memerankan fitrah kita yang sebenarnya di bumi Allah, yaitu menjadi anak yang soleh-solehah, itu benar-benar bisa terwujud. Karena inilah teman-teman, fitrah kita, anak dilahirkan di bumi Allah ini untuk apa? Menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Kalau kita bisa memerankan itu, fitrah kita sebagai anak di bumi Allah itu menjadi anak yang soleh-solehah, ya, maka kita akan selalu menjaga diri kita. Karena apa? Yang kita utamakan adalah orang tua. Menjadi anak yang soleh-solehah, sehingga apapun pengaruh apapun di luar, ya, pergaulan bebas apapun tidak akan mempengaruhi kita. Kita tetap akan bisa menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, selalu mengutamakan kepentingan orang tua. Fitrah kita sebagai anak, ya. Lalu bagaimana fitrah kita sebagai orang tua? Fitrah sebagai orang tua itu apa? Ya, fitrah sebagai orang tua itu, ya, kalau semua orang tua bisa memerankan fitrahnya sebagai orang tua, perannya adalah untuk apa, teman-teman? Mencetak generasi yang soleh-solehah. Itu adalah peran dari orang tua. Peran dari orang tua orang tua bisa menjadi orang tua yang teladan bagi anak-anaknya, mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya, benar-benar memerankan perannya sesuai dengan fitrahnya, yaitu apa? Menjadi orang tua yang bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, yang memiliki akhlakul karimah. Itu peran orang tua semua, teman-teman. Jadi itulah peran utama, ya, fitrah, ya, fitrahnya sebagai orang tua seperti itu. Fitrahnya sebagai orang tua seperti itu, ya. Bukan untuk apa? Bukan untuk mengejar duniawi. Masalah pekerjaan itu adalah urusan duniawi, teman-teman, ya. Karena fitrah kita yang utama, yang harus diutamakan, yang Allah inginkan menjadi tugas kita itu apa? Yaitu menjadi orang tua. Orang tua yang bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Sedangkan duniawi seperti pekerjaan itu sudah itu sudah menjadi Allah lah yang akan memberikan itu kepada kita. Ya, itu adalah bonus kita, atau bonus dari Allah kepada kita, hadiah yang Allah berikan kepada kita. Pekerjaan, rizki, ya, duniawi adalah seperti hadiah yang akan Allah berikan kepada kita, yang Allah akan berikan kepada kita umatnya. Lah, fitrah sebagai orang tua, fitrahnya apa? Memerankan perannya yang utama adalah apa? Menjadi orang tua yang soleh-solehah, menjadi orang tua yang bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Bagaimana? Di saat kita menjadi orang tua, kita berusaha belajar tentang ilmu syariat agama, lalu kita benar-benar didik anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, ya, anak yang berbakti, anak yang memiliki budi pekerti, ya. Benar, kita arahkan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Maka di saat kita sebagai orang tua, kita sudah memerankan fitrah kita sebagai orang tua, maka dunia itu akan menjadi Allah berikan sebagai hadiah untuk kita, ya, sebagai hadiah untuk kita, berupa pekerjaan, rizki, apapun fasilitas yang ada di bumi Allah itu akan menjadi suatu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kenapa kalau di dalam Islam itu kejarlah akhiratmu, maka dunia akan mengejarmu. Lah, fitrah sebagai orang tua, ya, fitrah sebagai orang tua itu adalah itu, teman-teman. Maka apa? Fitrahnya adalah benar-benar menjadi orang tua yang solehah, menjadi orang tua yang benar-benar bisa berjuang untuk mencetak generasi yang solehah. Itu perannya. Jadi di saat ahwan ataupun ihwan mulai pernikahan, nah di saat mulai pernikahan tersebut, ya, sudah mulai perjuangan, sudah mulai awal dari pernikahan adalah awal perjuangan, sehingga di saat menikah itu ihwan ataupun ahwat, suami istri benar-benar berjuang. Bagaimana mereka saling membimbing, saling merangkul, saling berbagi, saling
menginspirasi untuk bisa benar-benar mencetak generasi yang soleh-solehah, benar-benar yang diutamakan ini, yang ada di dalam pikiran mereka, yang diutamakan benar-benar ini. Bagaimana nanti kalau sudah punya anak, kita mengarahkan anak-anak kita menjadi anak yang mendidik anak kita tentang agama. Bagaimana nanti sekolah di mana, benar-benar mengutamakan anak-anak supaya bisa mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah, dan mengutamakan sebagai orang tua benar-benar bisa supaya bisa menjadi teladan untuk anak-anak mereka. Itu fitrahnya teman-teman, fitrahnya sebagai orang tua. Urusan duniawi, pekerjaan, rizki, semua fasilitas yang ada di bumi Allah ini, rumah, ya apapun, pakaian, sandang, pangan, papan, itu adalah duniawi. Allah itu akan menjadi hadiah yang Allah berikan kepada kita. Maka jalankan, perankan fitrah kita di bumi Allah ini. Maka Allah berikan hadiah, Allah yang akan berikan. Kalau kita bisa memerankan dengan baik, sesuai dengan Allah yang Allah perintahkan kepada kita, sesuai dengan fitrah kita, Allah akan berikan hadiahnya kepada kita. Apa itu? Duniawi, teman-teman. Sandang, pangan, papan, pekerjaan, rizki, itu yang Allah akan berikan menjadi hadiah untuk kita. Jadi hadiah untuk kita. Masya Allah gitu loh. Ya, di saat fitrah kita menjadi seorang guru, ya. Bagaimana fitrah kita sebagai seorang guru? Ya, maka fitrahnya adalah untuk mendidik. Benar-benar kita fitrahnya untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang benar-benar sukses dan benar sehingga bisa benar-benar menjadi orang, teman-teman, bisa menjadi mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Fitrah menjadi seorang guru. Maka di saat kita sebagai seorang guru, katakan seperti itu, kita jalankan fitrah kita menjadi seorang guru. Tujuan kita adalah benar-benar bagaimana mendidik anak itu bisa menjadi orang yang sukses, ya, benar-benar bisa meraih apa yang mereka ingin, yang menjadi cita-cita mereka. Benar-benar kita fokus, ya, untuk benar-benar menjadi guru yang terbaik. Maka di saat kita fokus untuk benar-benar menjalankan fitrah kita, peran kita sesuai dengan fitrah kita, maka Masya Allah yang mendatangkan duniawi untuk kita. Untuk kita, peran apapun di bumi Allah ini, teman-teman, peran apapun di bumi Allah ini, di saat anak bisa memerankan sebagai anak sesuai dengan fitrahnya, maka Masya Allah yang akan memberikan hadiah berupa duniawi kepada kita, kepada kita, ya, sehingga pekerjaan, sandang, pangan, papan, pekerjaan, apapun fasilitas yang ada di bumi Allah ini akan menjadi hadiah yang Allah berikan kepada kita. Di saat orang tua bisa memerankan sesuai dengan fitrahnya sebagai orang tua, benar-benar bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, ya, maka Masya Allah, itulah yang harus kita pahami, teman-teman, yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya duniawi itu akan menjadi hadiah untuk kita, jadi hadiah yang Allah berikan kepada kita di saat kita sebagai umatnya, kita bisa memerankan fitrah kita sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kita. Peran sebagai anak, perankan sebagai anak. Bagaimana menjadi anak itu? Menjadi anak itu seharusnya seperti apa? Oh ya, kalau menjadi anak, saya harus menjadi anak yang soleh-solehah, ya, menjadi anak yang soleh-solehah, harus benar nurut nasihat dari orang tua, harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Ya, benar-benar kita belajar tentang agama. Di saat kita bisa memerankan peran kita sebagai anak, teman-teman, Masya Allah, duniawi itu akan menjadi hadiah yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, menjadi hadiah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Orang tua juga sama, perannya fitrahnya sebagai orang tua seperti apa? Yaitu mendidik anak, mencetak anak-anak generasi yang soleh-solehah. Maka Masya Allah, teman-teman,
Di saat kita fokuskan diri kita sesuai dengan fitrah kita, menjadi anak yang benar-benar sesuai dengan fitrah kita di bumi Allah ini yang Allah perintahkan kepada kita. Menjadi orang tua benar-benar menjalankan perannya sesuai dengan fitrahnya sebagai orang tua yang sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kita, maka masya Allah duniawi itu akan menjadi hadiah untuk kita. Ya. Jadi apa teman-teman? Kesimpulannya adalah apa? Di bumi Allah ini Allah menginginkan kita untuk berusaha dan ikhtiar untuk apa? Memerankan peran kita sesuai dengan fitrah kita. Bukan untuk mengejar duniawi. Akan tapi teman-teman, di sini masih banyak dari kita di umat Islam itu mereka salah dalam pemahaman. Atau mungkin mereka banyak yang belum pernah mendengar tentang tausiah, belajar tentang agama, mungkin dari orang tuanya, mungkin tidak belajar tentang syariat agama, sehingga salah jalan, sehingga menganggap bahwa duniawi itu yang harus dikejar, sehingga lebih mementingkan kehidupan duniawi, lebih mementingkan mengejar duniawi, ya. Pekerjaan, sandang, pangan, papan menjadi prioritas yang harus diutamakan. Padahal teman-teman, kalau kita sebagai umat Islam, fitrah kita itu apa? Kalau kita menjadi anak, maka jadilah anak yang soleh-solehah. Ya, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Jadilah anak yang memiliki budi pekerti, memiliki akhlakul karimah. Itulah fitrahnya. Fitrah kita sebagai anak yang Allah perintahkan kepada kita. Maka masya Allah, duniawi akan menjadi hadiah yang Allah berikan kepada kita. Sandang, pangan, papan, pekerjaan, rizki, apapun menjadi hadiah yang Allah berikan kepada kita. Kita gak perlu sulit, harus begini saya mencari sandang, pangan, papan, harus seperti ini. Tidak perlu. Akan tapi akan menjadi Allah yang akan menjadikan sandang, pangan, papan, ya, pekerjaan itu menjadi hadiah untuk kita. Hadiah untuk kita. Artinya apa teman-teman? Allah yang akan bikin skenarionya, Allah yang bikin skenario yang terbaik untuk kita, gitu loh. Sehingga apa teman-teman? Ya. Sandang, pangan, papan itu kita tidak perlu harus kita utamakan, karena Allah lah yang memberikan itu kepada kita di saat kita benar-benar fokus untuk memerankan peran kita sesuai dengan fitrah kita di bumi Allah ini. Sebagai orang tua juga sama. Ya, sebagai orang tua perankan fitrahnya sebagai orang tua. Jadilah orang tua yang bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya. Jadilah orang tua yang soleh-solehah, benar-benar gitu loh, ya. Di saat pernikahan itu awal pernikahan itu benar-benar menjadikan mereka berjuang, ya, saling membimbing, saling merangkul, dan yang diutamakan adalah benar-benar mencetak generasi yang soleh-solehah. Teman-teman, gitu loh. Menjadi orang tua, kalau kita ingin mencetak generasi yang soleh-solehah, diri kita sendiri tidak bisa menjadi orang yang soleh-solehah sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan Al-Quran, sesuai kalamullahnya Allah. Maka bagaimana kita bisa mencetak generasi yang soleh-solehah? Kalau kita menjadi orang tua, di saat tujuan kita, fitrah kita memerankan fitrah kita, yaitu menjadi orang tua yang bisa mencetak generasi yang soleh-solehah, maka kita sebagai orang tua harus benar-benar menjadi orang tua yang soleh-solehah. Sesuai dengan sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan kalamullahnya Allah. Di saat kita sudah bisa menjadi orang tua yang soleh-solehah, ya, pasangan yang soleh-solehah, menjadi orang tua yang soleh-solehah, maka teman-teman, masya Allah, akan mudah sekali kita akan mencetak generasi yang soleh-solehah. Sehingga bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan sebagai untuk mendidik anak-anak kita, akan tapi anak-anak kita langsung bisa mencontoh dari kita sendiri. Oh, orang tua saya seperti ini, sholat seperti ini. Oh, orang tua saya, ya, ibu saya memakai pakaian yang seperti ini. Masya Allah, ya. Sehingga anak kita tidak perlu kita ngomong, mereka sudah mencontoh dari kita. Orang tuanya, sebagai orang tua kita sudah bisa menjadi teladan untuk mereka. Ya. Karena dengan kita sebagai orang tua, kita benar-benar menjalankan fitrah kita, peran kita sesuai dengan fitrah kita di bumi Allah, yaitu untuk menjadi orang tua yang bisa mencetak generasi yang soleh-solehah. Ya, pada akhirnya kita membekali diri kita dengan ilmu. Ya, kita menjadi orang tua yang soleh-solehah. Ya, benar-benar kita kita terapkan semua syariat agama, ya, bagaimana menjadi
orang tua yang soleh sesuai dengan Al-Quran dan Kalamullah. Maka teman-teman, bukan hanya dengan kata-kata kita mendidik anak-anak kita, akan tapi mereka akan langsung melihat dalam diri kita. Oh, orang tua seperti ini, orang tua saya seperti ini sholat. Pada akhirnya apa? Anak akan sendiri dengan sendirinya sholat. Oh ya, orang tua saya, ibu saya memakai hijab. Dengan sendirinya kalau kita mempunyai anak perempuan, mereka akan meniru kita. Meniru kita. Ya. Mudah meniru kita. Itu teman-teman caranya mencetak generasi yang soleh-solehah. Yaitu apa? Memberikan contoh dulu yang terbaik kepada anak-anak kita. Ya. Jadi menjadikan diri kita sebagai orang tua yang soleh-solehah. Sehingga dengan seperti itu kita mendidik anak-anak kita, yaitu bukan hanya dengan kata-kata, akan tapi langsung mereka bisa mencontoh dan meladani kita, sehingga anak-anak kita bisa menjadi benar-benar kita menjadi anak yang solehah. Orang tua saya sholat ibadah, orang tua saya berpuasa, orang tua saya, ibu saya mereka ibu saya memakai hijab, memakai pakaian sehari tertutup, ya, sehingga apa teman-teman, ibu saya sholat duha, ibu saya sholat tahajud, atau mungkin ibu saya menjadi orang yang baik, dermawan. Maka apa? Mereka akan anak-anak kita akan mencontoh diri kita secara langsung. Secara langsung. Sehingga benar-benar kita bisa memerankan fitrah kita sebagai orang tua sesuai dengan perintahnya Allah. Yaitu apa? Jadi orang tua yang soleh-solehah yang bisa mencetak generasi yang solehah. Begitupun peran sebagai anak. Ya. Sehingga teman-teman, kita tidak akan pernah mengutamakan duniawi. Sandang pangan papan itu di saat kita memprioritaskan benar-benar peran kita ya sesuai dengan fitrah kita, maka sandang pangan papan pekerjaan, rezeki duniawi itu akan menjadi hadiah yang Allah berikan kepada kita. Artinya apa teman? Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkannya. Karena apa? Sudah menjadi hadiah untuk kita. Sehingga mudah, pekerjaan mudah didapat, rezeki Allah berikan yang lebih banyak. Sandang pangan papan mudah didapat karena apa? Menjadi hadiah untuk kita. Ya, sehingga suasananya selalu senang, suasananya selalu bahagia. Ya, selalu senang, selalu bahagia. Nah, di sini teman-teman, kenapa ya? Masih banyak orang yang tidak bisa memerankan peran mereka sesuai dengan fitrah mereka, karena kita tidak bisa menyalahkan, karena mungkin mereka banyak orang yang tidak belajar tentang syariat agama, tidak belajar tentang Al-Quran dengan benar, sehingga teman-teman salah jalan, sehingga lebih mengutamakan kepentingan duniawi, ya, tidak memerankan fitrah kita yang utama yang harus kita perankan di bumi Allah ini, yaitu menjadi anak yang solehah, menjadi orang tua yang solehah. Nah, di sini teman-teman, ya, maka ya, kalau kita sebagai umat Islam, perankan fitrah kita di bumi Allah ini sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan perintah Allah, maka duniawi akan menjadi hadiah yang Allah berikan kepada kita. Duniawi akan menjadi hadiah yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Ya. Nah, di sini teman-teman, ya, kajian kita hari ini semoga bermanfaat. Semoga dengan kajian ini menambah keimanan kita, ketakwaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kajian ini menjadi sebab doa kita. Ya, Allah jadikan kita menjadi orang yang beriman, bertakwa, bertauhid, menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Sekian dari Nisa teman-teman. Subhanallah wa bihamdik. La ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.